Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Agus Suwardim, NIM 2410103002 dari Prodi Hukum Pidana Islam dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pelanggaran HAM internasional dan relevansi nilai keadilan Islam. Pengertian pelanggaran HAM internasional adalah tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak dasar manusia yang telah diakui oleh hukum internasional, terutama yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta bagaimana konvensi internasional lainnya, misalnya Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasis, dan lain-lain. Bentuk dan contoh pelanggaran HAM internasional: genosida, pemusnahan etnis. Contoh genosida Rwanda 1994, pembunuhan massal etnis Rohingya di Myanmar. Kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan kejam seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, deportasi, atau kekerasan seksual yang dilakukan secara meluas dan sistematis. Kejahatan perang, pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang seperti pembunuhan warga sipil atau penyiksaan tawanan perang. Contoh serangan terhadap warga sipil di Palestina. Diskriminasi dan penindasan politik, pelanggaran hak untuk berpendapat, beragama, atau berorganisasi. Contoh pembatasan kebebasan beragama atau berpendapat di beberapa rezim otoriter. Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, tidak kekerasan fisik atau mental terhadap tahanan narapidana atau warga sipil. Dampak pelanggaran internasional: 1. Hancurnya martabat manusia dan rasa kemanusiaan universal. 2. Timbulnya konflik sosial dan perang anti negara atau antar kelompok. 3. Krisis pengungsi dan kemiskinan ekstrim. 4. Hilangnya kepercayaan terhadap keadilan hukum internasional. 4. Relevansi nilai keadilan dalam Islam terhadap HAM internasional. Islam sejak awal menempatkan keadilan al-adil dan kemanusiaan al-insaniyah sebagai prinsip utama kehidupan. Nilai ini sangat relevan dan konsep HAM modern. Keadilan sebagai dasar hukum. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58-59, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Islam menuntut agar manusia tanpa membedakan ras, agama, atau status memperoleh keadilan. Perlindungan terhadap hak dasar manusia dalam Islam. Hak manusia disebut al-huquq al-insaniyah, yang mencakup hak hidup. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia, seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Menolak kezaliman dan pelanggaran hak. Islam melarang segala bentuk kezaliman, baik kepada individu maupun kelompok. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kamu terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Demokrasi, penegakan keadilan dalam Islam. Qadi atau hakim menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hizbah, lembaga penguasa moral dan sosial. Ta'zir dan kisos, bentuk keadilan profesional agar tidak terjadi pelanggaran hak. Jadi kesimpulannya, aspek HAM internasional, nilai keadilan Islam, dasar konvensi dan deklarasi PBB, Al-Quran dan Sunnah, tujuan melindungi hak dan martabat manusia, menegakkan keadilan dan menghindari kezaliman, prinsip utama kesetaraan, kebebasan, kemanusiaan, keadilan, rahmah, amanah, relevansi. Sejalan dengan Islam telah lebih dahulu menegakkan prinsip-prinsip HAM sejak abad ke-7 Masehi, menguatkan kesadaran moral dan spiritual untuk menegakkan HAM dengan nilai ilahiyah. Baik, sekian presentasi saya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.